5, 4, 3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap produktif untuk beraktivitas ya, walaupun berada di rumah saja. Perkenalkan, saya Hikmatul Husna dengan NPM 2020 1357002 akan mencoba memaparkan tentang tugas dan tanggung jawab administrator pendidikan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu yuk pengertian-pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, tentu saja adalah tugas. Yang dimaksud dengan tugas adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Nah, tugas juga merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau pekerjaan yang dibebankan. Sedangkan pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, di mana jika terjadi sesuatu atau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan yang dimaksud dengan administrator pendidikan adalah administrator sendiri merupakan orang yang melaksanakan tugas-tugas administrasi, sehingga administrator pendidikan merupakan salah satu profesi yang ada di dunia pendidikan. Administrator pendidikan misalnya seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kasubag TU, dan sebagainya. Nah, di sekolah, kepala sekolah menjadi administrator pendidikan karena kepala sekolah melaksanakan tugas-tugas administrasi. Administrator pendidikan yang pertama yang akan kita kupas tentu saja adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah kan merupakan kepala atau pimpinan di suatu sekolah. Ternyata kepala sekolah selain memberikan tugas dan tanggung jawab kepada seorang guru, terutama di bidang pengajaran, kepala sekolah juga perlu memperhatikan kesejahteraan kepentingan maupun aspirasi para guru. Nah, untuk lebih detailnya, seperti apa sih tugas kepala sekolah? Yang pertama, kepala sekolah itu adalah seorang yang membuat perencanaan. Tentu saja, kepala sekolah dalam membuat perencanaan dibantu oleh wakil kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Kepala sekolah dan tim membuat perencanaan pertama di program pengajaran. Pada umumnya, program pengajaran yang dibuat itu selama 1 tahun ke depan. Di situ akan ditentukan kapan misalnya kepala sekolah itu akan mengadakan evaluasi semester gitu. Kemudian, kapan misalnya kepala sekolah itu akan melakukan supervisi terhadap guru gitu. Lalu, untuk meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah juga perlu membuat perencanaan terutama terkait masalah pelatihan dan bimbingan teknis gitu. Yang kedua, tugas kepala sekolah adalah membuat perencanaan di bidang kesiswaan, seperti peraturan atau tata tertib siswa, kemudian kegiatan intra atau ekstrakurikuler siswa. Lalu, perencanaan untuk meningkatkan kompetensi siswa, seperti misalnya latihan dasar kepemimpinan siswa, kemudian latihan kompetensi siswa, atau mengundang guru tamu ke sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membuat perencanaan. Yang ketiga adalah di bidang kepegawaian. Kepala sekolah dan tim selain menyusun program untuk meningkatkan kompetensi pegawai gitu atau hubungan kerja di antara mereka, kepala sekolah juga setiap tahun menentukan jumlah person atau jumlah pegawai yang dibutuhkan sekolah berdasarkan analisis jabatan. Kemudian,
Tugas kepala sekolah lainnya adalah membuat perencanaan di bidang keuangan. Kepala sekolah dan tim membuat rencana penggunaan keuangan, terutama bantuan operasional pendidikan atau bantuan operasional sekolah agar tepat sasaran. Tugas kepala sekolah yang terakhir adalah membuat perencanaan terkait sarana dan prasarana. Kepala sekolah dan tim dapat membangun atau merenovasi sarana atau kondisi fisik di sekolah atau mengadakan alat-alat yang dibutuhkan oleh sekolah agar sekolah itu menjadi tempat yang sangat nyaman untuk melaksanakan kegiatannya. Tugas kepala sekolah berikutnya yaitu menyusun struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah ini dibuat agar setiap anggota organisasi itu tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Tugas kepala sekolah lainnya adalah sebagai koordinator. Koordinator di sini artinya kepala sekolah itu menghubungkan setiap atau seluruh personil organisasi sehingga terjadi atau terjalin kesatuan, keselarasan yang menghasilkan kebijaksanaan dan keputusan yang tepat. Yang terakhir, tugas kepala sekolah adalah mengatur kepegawaian dalam organisasi sekolah. Nah, berdasarkan fungsinya ini, kepala sekolah memiliki wewenang untuk mengangkat pegawai atau mempromosikannya, menempatkan atau menerima pegawai baru sesuai analisis jabatan yang telah dibuat oleh kepala sekolah dan tim. Sedangkan administrator pendidikan lainnya yaitu adalah wakil kepala sekolah. Sebagaimana seorang presiden yang dibantu oleh para menteri dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya pun dibantu oleh wakil kepala sekolah. Tugas wakil kepala sekolah diantaranya yaitu membantu kepala sekolah dalam hal menyusun perencanaan program kegiatan sekolah. Kemudian, membantu kepala sekolah dalam hal mengorganisasi, memberi pengarahan, atau dalam melakukan pengkoordinasian. Wakil kepala sekolah pada umumnya terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Sedangkan untuk tingkat SMK, biasanya ada wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan hubungan industri. Wakil kepala sekolah biasanya dipilih dari kalangan guru yang memenuhi kriteria tertentu. Wakil kepala sekolah menjabat selama 2-3 tahun dalam satu periode, dan guru dapat dipilih menjadi wakil kepala sekolah dengan 2 periode. Selanjutnya, untuk pemaparan yang lebih detail mengenai tugas dan peran wakil kepala sekolah per bidang akan dipresentasikan oleh teman saya berikutnya. Demikianlah pemaparan mengenai tugas dan tanggung jawab administrator pendidikan, terutama kepala sekolah. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.